tahun, aku ulang tahun, aku ulang tahun. Rian Ibram. Jamila. Aku pokoknya mau mengucapkan terima kasih banyak ya buat semua yang udah ngucapin. Tapi Sobat Ambiar lihat deh, semua dekorasi yang bagus ini semuanya aku yang siapin. Gak ada yang lo siapin. Gak percaya. Gua lagi ulang tahun jangan galak-galak, lu bilang dulu. Tapi tahu nggak ya, dengan lo ulang tahun ini kita seragamnya luar biasa. Ya, loh. ini wardrobe by Tania and Tim. Aku tuh sayang banget sama pagi-pagi Ambiar. Makasih ya buat semua kru, buat semua tim. Sudah mempersiapkan ini semua karena katanya ini disiapin sekitar dari 7 minggu yang lalu ya. Ujus. Dari tadi subuh loh ini. Iya, Eja, Ujus itu effort sekali. Aku pokoknya intinya begini ya Sobat Ambiar. Di umur aku yang ke-20. 40 tahun. 27. Ya, mungkin. Yang benar pemirsa biar percaya. Enggak. Lo tahu nggak temanya apa ini? Apa temanya? Disco. Oh, disco. Oh, Ya. disco. Jadi lo ini anak disco. Klub ITIS ya. Lo anak disco. Maaf, kalau ngomongin anak diskotik, kami berempat bukan anak diskotik. Kami sekarang seringnya ke apotik. Tapi pokoknya aku berharap di usia yang sekarang semuanya selalu diberikan kesehatan, bukan cuma aku yang sudah memberikan ucapannya juga doa. Semoga doa terbaik juga bisa kembali ke Sobat Ambiar bersama dengan keluarga, Perlan juga, terus semua yang bertugas setiap hari yang selalu berjuang bersama-sama di sini. Jadi nanti kita makan di mana, Ria? Ya, makan dong, celebrate dong. Segera sama ini nih. diberikan kebahagiaan ya. Makan-makan mah gampang. Kalau makan-makan, lu mau makan-makan nasi dus gua siapin di depan tuh. Oke. Pokoknya intinya sehat-sehat semua. Tapi kalau ngomongin Di ulang tahunnya kesehatan, Mas Rian Ibram kita mau memberikan kasus buat Mas Rian Ibram. lah kok kasus jangan kasus dong. Ini ngomongin soal kesehatan ya Sobat Ambiar. Pasti kita juga berharap Sobat Ambiar selalu diberikan kesehatan bukan hanya fisik tapi juga mental. Kalau sakit fisik perginya kemana? Ke dokter Perginya bisa ke dokter. diobati. Tapi kalau mental? Kalau mental juga ada psikolog, ada psikiater. Tapi kalau ngomongin soal dokter, dokter yang satu ini lagi-lagi menjadi viral di media sosial. Kemarin baru saja dilaporkan oleh ada satu pihak ke pihak kepolisian tentu saja. Kemarin katanya beliau ini baru saja grand launching sebuah klinik kecantikan miliknya di Padang, Sumatera Barat. Kemudian katanya si klinik tersebut kecurian alias kecolongan. Tapi kali ini ada seorang pengacara yang sangat luar biasa yang angkat bicara untuk kasus ini yang diduga kasusnya kayaknya ini bukan kasus yang benar alias rekayasa deh. Hah? Rekayasa? Emang cinta aja yang bisa direkayasa? Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan seorang pengacara kondang, ini dia Bang Sunan Kalijaga. Bang, sehat sih? Apa kabar? Terima kasih. Bang Sunan Kalijaga di pagi-pagi Ambiar. Mohon maaf Bang, karena hari ini aku ulang tahun, jadi aku mau malakin setiap bintang tamu, aku minta kalung sama gelangnya aja. Kenapa harus kalung dan gelangnya? Karena kalungnya aja 90 gram loh. Oh lebih? Oh lebih ya? Lebih. Oh ya, Tukang ampun, emas salah tahu dong. ya. Tanda kesuksesan seseorang. Ya, semakin sukses kita doakan. Umur panjang dan juga berkah pastinya. Amin, sama-sama yang ulang tahun. Pastinya dong saling mendoakan. Wish you all the best. Thank you. Bang Sunan Kalijaga dengan apa yang sudah dimiliki sekarang, hatinya tuh tenang gak sih kalau Bang Sunan? Tergantung ya. Kalau diomelin istri ya nggak tenang. Kalau diomelin istri nggak tenang. Tapi kalau ada berita yang akhirnya viral di media sosial, akhirnya membuat seorang Sunan Kalijaga angkat bicara, berarti ada kegundahan dalam hatinya. Sebelum kita bahas itu, Bang Sunan Kalijaga, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang di sini. Ini tentang kasus Dr. Richard Lee. Satu kalimat untuk Dr. Richard Lee sebagai pembuka. Silakan, mau bilang apa? Jadilah dokter yang mengedukasi masyarakat Indonesia. Sobat Ambiar, kita akan lihat pernyataan Sunan Kalijaga soal dugaan pencurian klinik dari Dr. Richard Lee. Silakan.
Geger. Dokter sekaligus konten kreator Dr. Richard Lee kembali menjadi sorotan pengguna media sosial. Kali ini dirinya disebut dilaporkan ke pihak kepolisian menyusul dengan berita bohong. Pelaporan ini menyusul dengan kabar klinik kecantikan miliknya yang berada di Padang, Sumatera Barat, kedapatan kemalingan beberapa waktu lalu. Namun setelah itu, beredar chat Dr. Richard Lee yang menyebut untuk memanipulasi kasus tersebut. Hal ini pun mengundang pro dan kontra dari warganet, termasuk salah satunya dari pengacara kondang Sunan Kalijaga. Pernyataan Sunan Kalijaga pun viral saat dirinya melakukan podcast bersama Deddy Corbuzier. Udah jelas palsu belum nih? Udah jelas. Iya kan memang. Memang kan ada pernyataan dari si orang pelakunya yang mengambil barang tersebut, dia disuruh. Sebenarnya kan secara ini juga ya ada keresahan jatuhnya. Karena ini dipublikasi, lain cerita kalau dia buat keadaan palsu hanya untuk internalnya, ngeprank. Kalau ngeprank itu biasanya itu untuk internal. Kira-kira gimana sih cerita selengkapnya? Hanya di Pagi-Pagi Ambiar, Geger. Bang Sunan Kalijaga di Pagi-Pagi Ambiar. Bang, kita penasaran, kenapa abang bilangnya bahwa itu sebuah prank? Ya. Kenapa tidak menganggap ya mungkin bisa saja terjadi karena kecurian, kemalingan bisa terjadi pada siapapun dong bang? Betul. Ya kan yang disampaikan oleh si pelaku pada saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, dia menyatakan bahwa saya disuruh untuk kepentingan konten. Pelaku itu bekerja di klinik pelaku tersebut? Iya. Pelaku Oke. tuh ngaku seperti itu. Ngakunya seperti itu. Disuruh? Disuruh. Untuk bikin konten? Iya, disuruh oleh dokter katanya. Dia menyebut nama hanya menyebut dokter. Apakah dia menyebut siapa nama dokternya? Dia kayaknya nggak nyebut namanya, cuman mungkin kalau polisi pasti tahu lah. Oh, Harusnya polisi tahu. oke. Jadi dari situ abang menganggap ini adalah sebuah prank. Oh, bukan prank. Kalau prank itu tidak ada kerugian atau tidak merugikan siapapun. Kalau ini saya bilang jelas merugikan masyarakat Kota Padang yang seharusnya pada saat ada seorang dokter terkenal investasi buka toko kecantikannya di sana membuat para investor lain berminat gitu loh ya, tertarik gitu loh. Tapi begitu dia bikin seolah-olah ada peristiwa kriminal, nah disitulah nilai kerugian masyarakat Kota Padang. Jadi orang yang tadinya mau ikutan invest, jadi waduh dokter ini aja belum buka, tokonya sudah ada tindakan kriminal gitu. Jadi yang bikin abang speak up tuh sebetulnya apa sih bang? Karena ini tidak mengedukasi nomor satu ya. Kalaupun itu betul marketing atau konten marketing yang dibuat oleh oknum dokter tersebut, saya nyatakan itu marketing sampah. Ya. Kenapa saya bilang marketing sampah? Karena saya juga dulu sekolah marketing. Ya, Sekolah marketing di mana bang? Bisnis Manajemen Indonesia di Pondok Indah, dan itu tidak ada masuk kategori hal-hal seperti itu. Marketing tidak boleh saling menjatuhkan brand, atau marketing juga tidak boleh istilahnya membuat keadaan palsu yang membuat orang masyarakat jadi resah. Jadi ini berdampak tentunya kepada masyarakat Kota Padang. Makanya bersama ini juga saya minta kepada abang senior saya yang selalu membantu masyarakat dimanapun masyarakat membutuhkan atau mencari keadilan. Tolong Bang Hotman, bantu masyarakat Kota Padang untuk mendapatkan keadilan. Ya, jangan hanya ngurusin yang di Cirebon atau ngurusin di daerah lain. Ini Kota Padang juga sudah resah akibat satu perbuatan oknum dokter yang menciptakan keadaan palsu. Nah, Oke. Tapi boleh nggak bang, kalau di dalam peristiwa ini, beliau juga termasuk content creator. Artinya itu bagian di dalam pekerjaannya untuk membuat konten dan supaya menjadi viral. Silakan, tapi tentunya harus ada nilai muatan edukasinya. Tapi mohon maaf bang, saya potong. Tidak semua konten ada nilai edukasinya kan bang? Bisa saja sebagai sebuah bentuk hiburan misalnya. Betul. Iya betul. Ada yang terhibur nggak? Dalam peristiwa ini nggak ada. Yang ada demo di mana-mana, adanya laporan di mana-mana. Bang, saya mau nanya ini personal aja ya bang. Ya.
Abang ada masalah apa dengan Dr. Richard Lee? Saya nggak kenal, saya nggak ada masalah. Jadi tidak kenal sama sekali? Tidak kenal, tidak ada masalah sama sekali. Oke, Bang, kita mau kasih lihat juga sekalian buat Sobat Ambiar di rumah. Kita kasih dengar, ini ada suara rekaman yang diduga adalah Dr. Richard Lee. Kita mau kasih dengar. Si office boy itu ngilang aja dulu, Mbak. Kalau polisi nanti aku yang tangani, kasih duit aja selesai. Pokoknya bilang itu memang kemalingan. Pokoknya bilang itu memang kemalingan. Pokoknya bilang itu memang kemalingan. Bagaimana Bang Sunan Kalijaga? Nanti polisi aku tanganin. Kurang lebih seperti itu ya. Koreksi saya kalau salah. Polisi bisa aku tanganin. Gimana tanggapannya Bang? Kalau buat saya, polisi aku bisa tanganin, nggak ada masalah sampai di perkataan itu. Tapi yang menjadi satu persoalan dan membuat citra buruk institusi kepolisian adalah perkataan yang belakangnya. Kasih uang saja selesai. Gitu. Nah makanya kemarin saya bersama organisasi sahabat polisi telah melaporkan ya ke Polda Metro Jaya terkait dengan adanya dugaan rekaman suara oknum tersebut. Ya. Itu saya bilang ini sebenarnya sesuatu persoalan yang sangat mudah kalau polisi ya mau mencari siapa pelakunya. Karena polisi punya cybercrime, polisi punya lab crime. Artinya siapapun di balik rekaman suara tersebut, mau dia seorang dokter, mau dia seorang pengacara, mau sekarang seorang office boy, harusnya bisa ditangkap agar supaya ini bisa terang benderang, masyarakat bisa. Jadi Abang sudah melaporkan? Sudah. Untuk dugaannya apa tuh Bang? Ya itu pencemaran nama baik. Oh. Melecehkan institusi kepolisian? Ya, betul. Oke. Tapi abang ada coba untuk kontak Dr. Richard nggak? Untuk menanyakan kebenarannya seperti apa? Nah seperti saya bilang di awal waktu pertanyaan brother kita, saya tidak kenal. Sehingga saya tidak punya nomor kontaknya. Oke, bahkan lewat direct message misalnya tidak dilakukan juga? Tidak, karena itu bukan kapasitas saya untuk melakukan itu. Kapasitasnya adalah, kan di sini yang dijelekin bukan saya. Ya. Yang dijelekin adalah dugaan institusi Polri-nya yang dicemarkan. Oke, Bang, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan buat Sobat Ambiar ada suara yang diduga adalah suaranya Dr. Richard Lee. Tapi kita mau angkat artikel yang satu ini, Abang juga boleh tanggapi. Richard Lee tegaskan rekaman voice note rekayasa pencurian di klinik Padang adalah buatan AI. Artificial Intelligence, ya zaman sekarang teknologi sudah canggih bahwa apapun bisa diedit, baik dari gerakan, mimik, termasuk suara. Kalau menurut Bang Sunan Kalijaga gimana? Kalau saya tidak pada porsinya menjawab tentang AI atau IT karena saya bukan ahlinya. Tapi saya hanya bisa menjawab dalam hal ini. Kalau saya jadi dokter, karena itu diduga atau mencemarkan nama baik saya akan lapor. Bahkan saya akan minta polisi, tolong polisi tangkap orangnya yang ada di suara tersebut. Kalau saya jadi si dokter, karena ya kan jadi saya yang jelek saat ini. Jadi orang menilai, kalau orang awam menilai itu benar saya. Nah, jadi kalau saya jadi dokter, saya akan lakukan upaya melaporkan. Lagi sibuk kali Bang, kan bikin podcast, keliling klinik, segala macam. Mungkin kan kalau misalkan sibuk kan sebenarnya nggak pengen memperbesar masalah Bang. Kadang-kala mereka udahlah gitu karena memang banyak kesibukan. Kadang-kala ada yang seperti itu. Bang, tapi Abang sendiri? proses hukumnya sudah sejauh mana sih Bang? Yang mana nih? Proses hukum yang Abang kemarin sudah laporkan? Oh iya, ini kan masih dalam tahap lidik ya. Jadi belum naik ke penyidikan tapi dilidik. Oh, oke. Berapa nama yang dilaporkan? Cuma satu. Hanya satu? Satu. Oke. Dan itu bukan langsung dokternya ya. Tapi? Satu akunnya. Akun yang mempublikasi rekaman suara tersebut. Oh, oke. Kenapa akunnya Bang? Kenapa? Kenapa akunnya? Karena gini, apa yang disampaikan oleh Dr. Richard Lee itu adalah bukan ruang publik. Tapi oknum tersebut menyampaikan bahwa udah si OB suruh kabur saja. Nanti polisi saya yang tanganin, kasih duit aja beres. Bilang aja itu benar kemalingan. Nah, ini kan antara kalau kita lihat itu percakapan. Tidak dipublikasikan, pribadi. Kayak saya misalnya DM Abang, DM Mbak Dewi, itu tidak bisa dikatakan pencemaran nama baik karena itu kan pribadi. Itu juga WhatsApp
SMS itu pribadi. Iya. Lain hal kalau disebarkan Di media Sosial sosial. sosial media. Oh banyak bang, harusnya aku bisa melaporkan orang ya. Bang, jadi tidak bisa melaporkan karena itu percakapan pribadi. Tapi abang melaporkan yang mengunggah percakapan Ya, pribadi tersebut. betul. Bahwa pada akhirnya jika memang dinyatakan bersalah, maka orang yang dibalik admin lah yang akan terkena. Di balik admin pasti, tapi kan pasti sih di balik admin ini nggak mau masuk sendiri dong. Dia pasti akan bilang, wah saya dapetnya dari si A. Nah, Tapi itu masih asumsi ya, kita Ya. juga nggak tahu ya. Baik, kita juga mau kasih lihat ada satu artikel, ini dia dari seorang Sunan Kalijaga terhadap pengacara lain yang kemarin sempat menjadi bintang tamu di Pagi-Pagi Ambiar. Sunan Kalijaga soroti sikap Hotman Paris soal prank pencurian Dr. Richard Lee. Apa sih Bang Sunan Kalijaga, apa yang Bang Sunan soroti dari seorang Hotman Paris? Saya yang pasti sangat menyayangkan kepada senior saya karena ini kan masih belum ada putusan hukum, belum ada proses hukum. Tapi dia sudah menyatakan karena menurut hasil dari wawancara media, oh itu rekan bisnis saya. Jadi si oknum dokter ini dinyatakan adalah rekan bisnisnya sehingga abang senior saya itu menyatakan tidak ada pidananya. Nah perlu diketahui bahwa yang bisa menyatakan ada pidana atau tidak pidana yaitu Pihak kepolisian. majelis hakim. Oh majelis hakim. Iya pastinya. Bukan seorang pengacara. Pengacara tuh nggak boleh bilang, wah ini nggak ada pidananya, ini pidana, ini begitu nggak boleh. Oke. Kan proses hukumnya belum berjalan. Oke. Jadi saya melihat menyikapinya apa karena memang ini bestinya, ya oknum dokter ini bestinya atau partner bisnisnya atau kliennya, ya nggak boleh juga sih ngomong. Oke Bang, barangkali itu keilmuan atau opini dari seorang Hotman Paris dengan segala macam pengalamannya. Kami juga yakin Bang Sunan juga punya pengalaman yang sangat luar biasa. Walaupun memang pada akhirnya majelis lah yang memutuskan ini masuk pidana atau tidak. Tapi kalau menurut opini seorang Sunan Kalijaga itu masuk pidana apa enggak? Iya dong pidana. Karena jelas ada keresahan masyarakat, ya ada yang dirugikan yaitu masyarakat Kota Padang. Makanya sekali lagi saya minta tolong abang, ya luangkan waktu lah, bantu masyarakat Kota Padang agar supaya mendapatkan keadilan, ya bisa menangkap siapa sih yang menyuruh melakukan keadaan palsu maling-malingan itu. Gitu. Tapi apabila ini terbukti tidak Iya. akan pidana, berapa lama Bang? Ancaman pidana. Ancaman hukumannya apa? Di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Oh, wow. Karena Baik. gini, Kenapa? perlu diketahui bahwa keadaan seperti ini sudah pernah terjadi ya di 2019 dan ada produk hukumnya, ada putusan hukumnya. Di mana kalau kita sama-sama ingat ada seorang ibu-ibu yang mengaku dipukulin, dikeroyok rame-rame, ya wajahnya babak belur, dia publikasi, dia minta tolong kemana-mana, padahal faktanya dia habis operasi kecantikan, estetika di luar negeri. Itu di penjara, dihukum di penjara. Siapa yang di penjara bang? Oh, Ibu tersebut. Itu. Gak usah disebut namanya, di Google juga ada, Wi. Ya. Itu udah terkenal, udah. Lu pakai dibahas lagi. Iya, karena dia menyampaikan Nah, berita iya, hoax. Oke, Bang Sunan kita mau kasih jangan lihat pernah juga. memberitakan berita hoax ya. Ya. Betul, kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar. Ini ada pernyataan dari seorang Sunan Kalijaga yang kemarin juga sempat viral di media sosial. Apa tuh? Kalau sampai kasus ini senyap, Berarti polisinya bisa dibayar. berarti polisinya bisa dibayar seperti yang kata nggak tahu siapa yang ngomong lah. Ya. Itu. Seperti yang ada di voice note yang tersebut. beredar di voice note tersebut. Ah. Saya bahkan ada rencana mungkin, ya. Saya mau tanya itu ke Ikatan Dokter Indonesia, apakah dia anggota dari ID? Kalaupun anggota dari ID, saya akan lebih keras lagi kepada ID-nya. Coba Dewan Kehormatan, masa ada seorang dokter, oknum dokter ini kerjanya buat gaduh sana, gaduh sini, gaduh sana, gaduh sini. Kok diem aja? Ada apa? Kegaduhan ya Bang, apalagi profesinya sebagai seorang dokter. Iya. Kalau Abang melihatnya gimana? Kalau Abang merasa ini adalah sebuah kegaduhan, apakah Abang juga sempat bertemu dengan pihak dari Ikatan Dokter Indonesia untuk barangkali mempertanyakan dan juga membahas ini? Ya kebetulan saya masih sangat sibuk, ya. Jadi buat saya nanti kalau saya ada waktu baru saya main lah mampir ke ID. Ya. Karena saat ini saya lagi banyak menangani kasus-kasus wanita yang terzolimi. Ya, dari kasus ibu TNI yang ditangkap di Polresta Denpasar. Ya. Sekarang juga saya sedang menangani seorang istri pejabat yang juga public figure mendapatkan kekerasan, KDRT, lalu juga ditelantarkan. Yang dimana suaminya sekarang diduga menginjak Al-Quran. Artinya waktu saya lagi benar-benar padat. Oke. Gitu loh. Untuk ketemu sama ID saya pikir itu ya
sambil santai aja. Bang, saya mau nanya sama Abang. Misalnya ada itikat baik dari seorang Dr. Richard Lee. Dan berbicara mengenai edukasi, Dr. Richard Lee juga melalui podcastnya juga banyak mengedukasi para wanita termasuk ibu-ibu mengenai bahayanya krim bermerkuri misalnya. Pasti ini juga edukasi yang sangat bermanfaat sekali. Kalau ada itikat baik dari seorang Dr. Richard Lee atau pihak klinik gimana? Itikat baik yang gimana maksudnya? Menyampaikan sesuatu atau barangkali meluruskan apa yang terjadi. Permintaan maaf lah mungkin. Tapi saat ini udah belum ya? Kan setahu saya belum ya. Kalau ada. Saya malah mendapatkan info terakhir dari teman-teman pihaknya dipanggil pihak kepolisian belum hadir panggilan pertama. Gitu loh. Nah, itu yang membuat makanya saya juga berpikir kalau memang dia tidak salah, dia memang tidak ada niatan yang tidak baik. Kenapa dipanggil polisi nggak datang panggilan pertama, gitu loh. Oke. Makanya Bang, tabayun ketemu, mainlah ke kliniknya, siapa tahu bisa antar facial laser segala macam. Semakin glowing bisa ketemu sama dokternya, ngobrol baik-baik. Mau Bang, diglowingin mau? Mau. Saya kliniknya kebetulan sama ibu ini. Oh, sama. Kenapa ya? Maaf, Selalu ada nama Kak Dewi loh, Kak. Ini mah bukan dirawat, Dirawat, di apa dong? diruat. Bang Sunan Kalijaga, terima kasih banyak. Dan juga buat Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu lainnya. Yang satu ini juga adalah, wow, luar biasa sekali sosoknya. Dari zaman dulu sampai dengan sekarang, tidak pernah ada yang berubah. Yang berubah cuma satu, Apa itu? status pernikahannya. Tapi bagaimanapun, kebahagiaan kita selalu harapkan untuk bintang tamu kita. Di Pagi-Pagi Ambiar, kita hadirkan Vena Melinda. Yang bener. Duduk Bang, masih duduk. Wahai cinta, beri petanda, benar kupu-kupu yang Semakin sehat, semakin bahagia, let's go. Mbak Vena Melinda. Wow. Bajunya kayak Meriah lagi sekali. emang tahu mau datang ke acara pesta. Ulang tahun. Seperti konsep di awal, sebuah bintang tamu aku palak kalau dari sini apanya ya? Mungkin handphonenya. Enggak mau handphonenya kalau dari Vena Melinda. Aku mau mobil mewahnya aja. Aduh. Emang apa? Kenapa kok mobil mewah? Soalnya anaknya baru aja ngebeliin mobil mewah buat mamanya. Tapi bukan mama kandung, tapi mama sambung. Mbak Vena, tapi sebelumnya kami semua di sini ucapkan Terima kasih. Biar ikhlas ya, Mbak Vena ya, biar ikhlas diberitain begini, biar ikhlas ya. Tapi itulah yang terjadi, makanya kita minta klarifikasi ya. Kita akan kasih lihat dulu ya. Vena Melinda yang disindir netizen. Aku bingung, kenapa Vena Melinda disindir netizen? Kok bisa? Kita lihat dulu yang satu. Geger. Sobat Ambiar, baru-baru ini Verrell Bramasta memberikan hadiah sebuah mobil baru kepada ibu sambungnya. Anak dari Vena Melinda ini mengaku membelikan mobil baru kepada ibu sambungnya sebagai ucapan terima kasih karena sudah membuat ayahnya Ivan Fadila bahagia. Dibeliin mobil sama, waduh bos. Ngeri banget mobilnya ya Allah. Luar biasa. Tapi. Tahu gak sih kalau netizen menyebut hal yang dilakukan oleh Verrell ini untuk menyindir Vena Melinda? Aduh, masa iya sih? Mbak Vena, gimana nih tanggapannya? Cus ceritain yuk, hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Vena Melinda di Pagi-Pagi Ambiar. Mbak Vena tahu nggak kejadian itu? Nggak tahu. Oh nggak tahu? Nggak tahu. Oh berarti belum sempat kasih tahu gitu? Belum. Oh tadi itu bukan suaranya Mbak Vena? Yang lagi video, oh ini bos, nah gitu-gitu bukan? Oh itu VV, asistennya Verrell. Oh. Aku nggak di sana, aku di Kirain suara Mbak rumah. Vena. Jadi Mbak Vena sama sekali nggak tahu. Nggak tahu. Verrell pun sama sekali nggak Nggak kasih cerita. tahu. Nggak. Berarti taunya dari media? Taunya dari wartawan ya. Tahu dari wartawan. Apa perasaan seorang Vena Melinda sebagai ibu kandung dari Verrell Bramasta bahwa sang anak nggak bilang, nggak kasih tahu bahwa dia punya rencana membelikan mobil mewah untuk ibu sambungnya. Bahkan setelah itu pun dia tidak memberitahu sudah dibelikan itu mobil kepada ibu sambungnya. Mbak Vena tahunya dari media.
Iya, memang Feral anaknya penyayang banget. Tapi aku bangga ya sama anak-anakku, Feral, Atala, dan Fania. Aku didik mereka dari kecil untuk selalu kalau punya rezeki berbagi sama orang yang mereka kasihi. Kalaupun itu ke Mbak Sarni, buat aku nggak masalah ya. Karena kan buat aku sebagai ibu kandungnya membesarkan dia, menyusui dia, melahirkan di dunia ini. Aku yakin Feral nanti punya timingnya sendiri untuk nyenengin aku. Jadi nggak masalah sih soal itu. Gitu. Mbak Vena bilang, aku yakin Feral punya timingnya tersendiri untuk membahagiakan aku. Iya. Apakah Vena Melinda pernah dibelikan mobil oleh Feral? Alhamdulillah belum sih. Tapi nggak apa-apa, kan aku selalu bilang, pokoknya di titik perjalanan hidup aku tuh harus selalu bersyukur. Karena jadi bersyukur ini Allah pasti kasih lebih. Jadi kita nggak boleh sebagai ibu tuh demanding, nggak boleh. Mungkin nggak dibeliin mobil, mungkin dibeliin diamond atau dibeliin apa yang lain-lain. Tapi nggak, Feral kemarin dia WA ke aku. Nanti kalau aku udah dilantik, mama pertama mesti hadir. Alhamdulillah kan jadi DPR ya. Kemudian nanti kalau udah di DPR dapat gaji, nanti aku ini deh beliin mama katanya gitu mobil. Ya nggak apa-apa Kak, yang penting kamu sehat, kamu jadi anggota DPR yang amanah, fatona, istiqomah, mama doain terus. Gitu. Sebagai seorang manusia, sebagai seorang ibu, melahirkan, membesarkan, mendidik, kemudian melihat anak ngasih mobilnya sama orang lain. Sempat terlintas, kok gini sih? Banyak dalam hidupku hal yang nggak dimimpiin terjadi. Banyak hal, tapi that's life gitu. Tapi kalau kita terpuruk oleh sesuatu, namanya kita nggak yakin kalau Allah tuh ada. Karena Allah tuh biasanya kasih kita kekuatan. Kalau kita ngadunya sama Allah. Jadi kalau di titik ini aku apa aja aku syukuri. Mau sendiri, mau itu anak lagi bagaimana. Yang namanya ibu tetap kok kasih sayangnya nggak akan pernah luntur. Hanya gara-gara mobil, enggak lah. Ibu tuh unconditional love ya. Mau anak nggak ngasih juga dia tetap akan mendoakan. Sayang, betul, setuju. Ya, tapi justru harusnya saya juga yakin bahwa Vena Melinda pasti bangga sekali bahwa pada akhirnya kita melihat seorang Feral Bramasta ini berbagi kepada siapapun tanpa melihat dia siapa. Dia memang nggak pelit sama teman-temannya juga begitu. Jadi dia nggak pelit. Feral, aku lagi ulang tahun butuh mobil, Feral. Satu aja. Tapi kalau aku ngeliat bangga banget sama Feral, bagaimanapun juga dia memberikan hadiah kepada ibunya juga yang menjaga papahnya. Jadi itu sangat luar biasa loh. Mbak Vena Melinda, kalau ngomongin soal netizen ya, netizen yang diketuai oleh seorang Karen Delano, netizen itu sukanya tuh ngebanding-bandingin terus. Masa Mbak Vena dibanding-bandingin sama Mbak Sarni, yang merupakan mama sambungnya dari seorang Kok bisa sih Karen, kok bisa sejahat itu sih Kita bingung, apa sih maunya Karen membanding-bandingkan mereka berdua. Kita akan lihat seperti apa kalimat perbandingannya dan tanggapan dari seorang Vena Melinda. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambyar. Jeger. Jeger.